Assalamualaikum, hai semua. Hari ini aku membuat pesanan onde-onde. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau membuat onde-onde dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya mudah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Dan aku akan share ke kalian tips agar supaya onde-onde kokoh anti kempes. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Untuk isiannya aku memakai kacang hijau. Ini kacang hijau yang tidak dikupas. Ini harganya lebih ekonomis ya teman-teman. Ini udah aku rendam semalaman. Setelah direndam kemudian kita akan cuci bersih. Kemudian kita akan kukus selama 30 menit. Kebetulan sekarang lagi musim kemarau ya teman-teman. Di kampungku sekarang lagi panen. Setelah 30 menit kita buka tutup pancinya. Ini kacang hijaunya sudah mateng. Ini sudah lunak banget, ini sudah lembut. Kemudian setelah dingin kita akan haluskan. Aku halusinya menggunakan chopper ya teman-teman. Bila tidak ada chopper kalian bisa memakai ulekan. Kemudian masukkan kacang hijau yang sudah dihaluskan ke dalam wajan atau panci anti lengket. Kemudian tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Biasanya kacang hijau yang tanpa dikupas ini rasanya sudah legit dan agak manis dari sananya ya. Setelah ditambahkan garam, kemudian tambahkan vanili cair. Bila tidak ada bisa memakai vanili bubuk atau kalian bisa tambahkan dengan daun pandan. Kemudian ini diaduk sampai semua bahan tercampur rata. Aku langsung tambahkan air. Ini airnya air hangat. Ini agar supaya nanti lebih cepat waktu dimasak di atas kompor ya teman-teman. Ini airnya cukup 100 ml atau setara dengan setengah gelas belimbing. Kalau ingin lebih gurih kalian bisa menambahkan santan atau susu cair. Kemudian ini kita akan masak di atas kompor. Gunakan api kecil saja ya. Ini cukup sampai menggumpal, menyatu dan adonan menjadi kalis. Karena kita sudah tambahkan air tadi jadi tidak perlu ditambahkan lagi ya teman-teman. Cara memasak seperti ini lebih cepat kalis, lebih hemat gas tentunya. Nah, kacang hijaunya sekarang sudah menjadi pasta kacang hijau. Kemudian ini akan kita bulatkan. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kalau aku ini bulatannya kira-kira sebesar kelereng ya. Selain untuk isian onde-onde, pasta kacang hijau ini juga serbaguna. Bisa untuk isian kueku, bakpia, aneka roti, dan yang lainnya. Kalian bisa bikin yang banyak sekaligus, bisa disimpan di dalam kulkas atau bisa juga di freezer, bisa dipakai sewaktu-waktu ya. Dan ini aku memakai separuhnya, untuk separuhnya lagi akan aku simpan di kulkas. Besok aku juga ada pesanan onde-onde lagi, jadi ini aku akan simpan buat besok ya. Selanjutnya kita akan membuat kulit onde-ondenya. Pelangganku kali ini pesan 40 biji onde-onde ya teman-teman. Jadi aku menggunakan 400 gram tepung beras ketan. Agar onde-ondenya kokoh tidak meleot, aku tambahkan juga dengan tepung beras biasa. Kemudian aku tambahkan juga dengan gula pasir. Ini sebanyak 5-6 sendok makan ya teman-teman. Gula pasir inilah yang memberikan warna kuning kecoklatan setelah digoreng ya teman-teman. Semakin banyak gula pasir tentunya warnanya akan semakin coklat. Jangan lupa juga untuk ditambahkan dengan garam agar rasanya lebih gurih. Agar teksturnya lembut tapi dia tetap kokoh, aku tambahkan juga dengan kentang yang sudah aku kukus ya teman-teman. Dan kentang kukus ini sebelumnya sudah aku haluskan. Biar lebih wangi aku tambahkan juga dengan vanili cair. Bila tidak ada kalian bisa memakai vanili bubuk. Kemudian semua bahan ini akan kita campur. Mengaduknya cukup dengan menggunakan tangan. Apabila masih ada kentang kukus yang bergerindil bisa kita haluskan. Kemudian setelah semua tercampur rata, kita akan tambahkan air. Untuk airnya aku memakai air hangat. Apabila kalian ingin rasa yang lebih gurih, kalian bisa menggunakan santan yang sebelumnya sudah direbus. Atau kalian bisa juga menggunakan susu ya. Jangan taruh air sekaligus, tapi sedikit demi sedikit sambil diuleni. Ini lama-lama adonan akan bergerindil dan menggumpal.
Apabila kalian merasa adonan masih terlalu keras, cukup basahi telapak tangan dengan air ya teman-teman. Kemudian lanjut menguleni sampai adonan benar-benar kalis. Untuk membuat kulit onde-onde sebaiknya adonan tidak terlalu keras ya teman-teman, karena nanti onde-onde akan keras juga, dan sebaiknya juga tidak terlalu lembek ya agar onde-onde tidak meleot. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya sangat bagus ya teman-teman. Ini halus, licin, tapi dia juga kokoh. Bila kita tekan dengan menggunakan tangan, ini adonannya tidak mudah berubah bentuk ya. Selanjutnya ini akan kita timbang adonan agar hasilnya bisa sama besar dan sama rata. Untuk masing-masing beratnya ini kira-kira 20 gram. Aku sudah siapkan juga biji wijen. Untuk pemakaiannya ini sesuaikan dengan kebutuhan ya. Aku memakai kira-kira sebanyak 50 gram atau 1 ons maksimal. Kemudian kita pipihkan adonan. Untuk tebal tipisnya ini harus sama rata ya teman-teman, agar supaya nanti warna coklatnya bisa merata di seluruh permukaan. Karena ada ya teman-teman, onde-onde warna coklatnya tidak merata, ada sebagian yang berwarna putih, sebagian juga yang berwarna coklat jadi belang-belang ya teman-teman. Itu karena tebal tipisnya ini nggak sama rata ya. Jadi karena tebal tipisnya nggak sama rata, ada satu onde-onde yang atasnya berwarna coklat, ada bawahnya cenderung keputihan. Jadi onde-ondenya nanti cepat melempem dan meleot ya teman-teman. Nah, setelah diisi dengan isian kacang hijau dan dibulatkan, kemudian kita akan baluri onde-onde dengan menggunakan wijen. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan kalau kalian pikir video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Isi dan bulatkan onde-onde hingga selesai ya. Biasanya sewaktu membulatkan onde-onde, ini adonannya menjadi agak kering ya teman-teman. Yang perlu kita lakukan itu basahi telapak tangan dengan sedikit air, kemudian kita uleni sebentar. Ini adonannya akan kembali halus dan mudah dibentuk ya. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 40-45 biji onde-onde. Tapi hasil tergantung dengan ukuran onde-onde ya. Apabila lebih kecil tentu hasilnya lebih banyak. Apabila ukuran onde-onde lebih besar tentu hasilnya lebih sedikit. Apabila sudah selesai dibulatkan, kita langsung goreng aja. Ini aku gorengnya dengan menggunakan minyak dingin, api yang sangat kecil. Jadi teman-teman tidak perlu memanaskan minyak dan wajan terlebih dahulu ya, tinggal cemplung-cemplung aja. Usahakan seluruh permukaan ini tertutupi dengan minyak ya. Ini lama-lama dia akan panas dan onde-onde akan mengembang. Dan ini adalah bagian yang paling mengasihkan sewaktu menggoreng onde-onde. Jadi kalau onde-ondenya sudah mengembang, ini onde-ondenya bisa putar-putar sendiri ya di atas wajan. Jadi agar supaya kalian bisa menggoreng seperti ini, onde-ondenya jangan ditaruh terlalu banyak ya, biar ada space, ada ruangan untuk onde-onde bisa muter-muter sendiri. Lanjutkan menggoreng sampai onde-onde matang, sampai berwarna kuning kecoklatan. Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan onde-onde satu persatu, nggak apa-apa ya teman-teman, sambil menunggu onde-onde lainnya sampai matang, sampai berwarna kuning kecoklatan. Memang butuh kesabaran yang ekstra ya teman-teman menggoreng onde-onde. Aku untuk satu kali gorengan ini memerlukan waktu hingga 15 menit. Ini dia onde-ondenya sudah matang, sudah aku angkat dan aku tiriskan. Kemudian aku kemas dalam kemasan single pack. Aku memakai alas kertas bolu kukus dan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Ini agar supaya kelihatan lebih bersih dan higienis ya. Modal dan harga jual mungkin akan berbeda di tiap daerah. Nantikan ide-ide menarik lainnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.